Mari kita para jamaah yang terhormat untuk mendengarkan dengan seksama topik yang akan disampaikan oleh Abuya Dr. Arasi. Untuk Dr. Arasi, kami serahkan waktunya sepenuhnya untuk menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Baik, ibu semua, dimanapun berada, di rumahnya masing-masing, yang pasti masih di bumi Allah, di bawah langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mencoba membahas bab tauhid, ya, mengenal Allah, namun dengan cara yang berbeda. Dengan biasanya orang pakai teori banyak, nah, kita coba sedikit lebih mudah, ya. Tapi tetap saja teori tentu, karena praktek itu ada pada fisik, namun teori itu ada pada akal, rasa itu ada pada kolbu. Jadi semuanya harus sejalan, nggak boleh nggak ada. Teori itu ilmu, praktek tambah ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dia disebut dengan bid'ah. Ya. Ada ilmunya, ada prakteknya, tapi tidak ada zauknya, tidak ada rasanya, tidak ada koneksi dalam hati. Maka ini pun tidak akan bermanfaat. Mungkin sekedar bayar hutang, tapi tidak membuat kita nyaman, tenang, dan menjadi kekasih Allah. Hanya sekedar membayar kewajiban. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, karena tentang tauhid, kita mencoba membuka satu hadis. Jadi ada satu hadis, nanti saya bantu nyebutin ayat-ayatnya. Silakan juga dibuka, dan saya berharap sih ada Quran digital kah atau Quran yang manual di sekitar kita, ya. Sebelumnya, walaupun setelah berdoa, mari kita minta kepada Allah dengan berkah surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikir kita semua dan mengkondisikan batin kita untuk siap menerima ilmu-ilmunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam periode tertentu Nabi SAW berdakwah, itu ada pertanyaan sahabat yang unik-unik. Satu kali ada sahabat bertanya, tapi di riwayat lain dikatakan bahwa yang bertanya ini ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Siflana rabbak. Berikan kabar kepada kami, ceritakan kepada kami, Allah itu sifatnya bagaimana? Bagaimanakah Allah itu? Apakah keterangan tentang Allah? Lalu Nabi SAW diberikan atau diturunkan surat ini, surat Al-Ikhlas, yang sudah kita hafal sedari kecil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini meskipun kita udah sering mendengarkan ayat ini, tapi kebanyakan kita tidak memperhatikan kenapa ayat ini turun. Ternyata ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan orang Yahudi yang ingin mencari tahu apakah sama Tuhan yang mereka sembah dengan Tuhan yang kita sembah. Ternyata Yahudi itu menemukan bahwa Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang dia sembah. Bedanya mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kadang-kadang tidak pantas bagi Allah. Di dalam dalam Al-Quran misalnya, mereka menyebutkan bahwa Allah itu tangannya terbelenggu. Nah ini Yahudi lama, ya, Yahudi lama. Kita nggak tahu Yahudi yang sekarang, tapi yang di masa Rasulullah SAW ada Yahudi yang berbicara seperti itu. Ibu bisa buka surat 5 ayat 64.
Itu ayatnya panjang, itu bagian pertama. Silakan dibuka ya. Anggap saja kita lagi mutola'ah atau sedang membedah ayat-ayat tauhid versi kita dan Yahudi di dalam Al-Quran ya. Barangkali orang Yahudi hari ini mengatakan, oh sudah beda, kami nggak begitu. Wah, itu urusan mereka yang sekarang. Kita sedang berbicara tentang Yahudi yang di-record, yang direkam kisah mereka di dalam Al-Quran. Nah, di surat 5, surah Al-Ma'idah, ayat 64, ada lafaz, وَقَالَتِ الْيَهُودُ yadullahi maghlulah. Ya. Dan berkata Yahudi, apa yang mereka katakan? Tangan Allah itu maghlulah. Tangan Allah itu maghlulah, terbelenggu. Ini mungkin yang nggak sempat saya tulisin ya. Surat 5, IS, Quran surat 5 ayat 64. Ini versi Yahudi, sifat Tuhan. Versi Yahudi, ya. Katanya tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu ya. Bahasa Arabnya maghlulah. Yadullahi maghlulah. Jadi mereka berani mensifati Allah itu pelit. Allah itu pelit gitu. Ya. Yadullah maghlulah. Lalu dijawab oleh Allah, ghullat aydihim. Justru mereka lah yang terbelenggu tangannya. Walu'inu bima qalu. Hati-hati di sini. Mereka dilaknat karena apa yang mereka katakan. Nah, ini satu jenis dengan orang ngomong Allah tidak adil, itu maknanya. Jadi apa maknanya? Tidak adil, pelit. Nah, itu maknanya. Jadi kalau ada orang berbicara Allah tidak adil, Allah pelit, itu langsung terlaknat, detik itu juga. Ya, jadi kalau di sinetron-sinetron itu seharusnya sutradaranya ngasih tahu tuh, jangan ngomong begini, itu berbahaya. Walaupun sedang memerankan, khawatirnya menjadi asbab penyebab bahwa banyak orang-orang nanti akan mengatakan hal itu. Jadi ini kan perkataan ya, ini kaul, perkataan. Karena perkataan ini jadi laknat. Nah, dapat laknat. Itu surat Al-Ma'idah ayat 64 ya. Walu'inu bima qalu. Dan mereka terlaknat karena apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Sebaliknya justru tangan Allah itu sangatlah pemurah, ya, sangatlah lapang, sangatlah pemberi, memberi siapa saja dan bagaimana, ya, bagaimanapun dia mau. Nah ini sebagai panduan pertama kita. Ini versi Yahudi. Jadi Yahudi dan Islam sama-sama menyembah. Jadi Islam, kita nih ajaran Islam, dan Yahudi ini sama-sama menyembah monotheism. Tersebut monotheism, sama-sama menyembah Allah. Mereka menyebutnya dengan istilah Yahweh. Ya. Yahweh. Yahweh itu kalau kita nyebutnya Yahu. Yahu. Wahai dia. Atau bahasa Jawanya mungkin pangeran, beliau. Ya. Yahweh. Yahu. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Ya. Nah, inilah rahasianya kenapa di surat Al-Ikhlas itu dimulai dari lafaz huwa, karena yang bertanya Yahudi. Kul, ya.
Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah ahad. Nah, lafaz huwa didahulukan sebagai satu untuk menjawab, untuk mungkin menyesuaikan, karena Nabi SAW diajarkan oleh Allah agar menyesuaikan kata-kata, padanan kata, penggunaan kata, istilah sesuai dengan orang yang bertanya. Karena yang bertanya itu adalah Yahudi, maka orang Yahudi tidak pernah menyebut istilah Allah. Mereka menganggap itu tidak sopan. Ya, ini yang kita dengar mengenai Yahudi masa lalu. Saya tidak tahu Yahudi yang sekarang, barangkali hampir sama. Mereka menyebutnya dengan istilah dia, ya, wahai dia, Yahweh. Dan juga ada istilah-istilah lain yang mereka gunakan karena nama Allah itu sangat banyak. Nah, maka Nabi SAW mengatakan kul huwa, katakanlah dia, mengikuti istilah Yahudi, menyesuaikan istilahnya orang-orang Yahudi. Nabi SAW menggunakan istilah yang sama. Katakanlah dia. Kenapa dia? Dia itu adalah yang disebut Allah oleh Nabi Muhammad, oleh orang Arab termasuk Arab Yahudi, ahad, bersifat ahad. Ya. Nah, ini barangkali kalau kita lihat kenapa tidak langsung kul Allah huwa ahad. Ya, secara struktur bahasa Arab seharusnya kul Allah huwa ahad. Ini ternyata ini boleh dilakukan, dan di dalam bahasa Arab ini menetapkan bahwa huwa sebagai salah satu nama Allah. Ya, huwa salah satu nama Allah. Imam Abul Hasan Syazili dalam salah satu hizibnya memanggil Yahu, sama seperti Yahudi. Apakah kemudian itu meniru Yahudi? Tidak. Kata huwa menunjukkan bahwa Islam mentakrir, menetapkan bahwa penyebutan Yahweh, penyebutan nama selain bahasa Arab itu diperkenankan di dalam Islam. Barangkali besar kemungkinan ulama-ulama kita di Nusantara ini, di Indonesia khususnya, tidak mempermasalahkan kata Allah menjadi Tuhan, ya, Allah jadi Gusti Allah, Gusti Pangeran, dan lain sebagainya. Ya. Maka penyebutan semua bangsa, semua suku dengan bahasa apa saja menyebut tentang pencipta alam semesta, itu maksudnya adalah Allah. Gitu. Namun mereka mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Inilah yang dikatakan dalam banyak hadis, ya, anta kama asnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu, bukan seperti kami memujimu. Kita kan memuji Allah. Bayangan kita Allah itu begini begitu. Tidak. Allah itu terpuji sebagaimana dia mau, sebagaimana gambarannya sendiri, bukan sebagaimana gambaran kita. Sebagaimana sifat yang dia mau, bukan sebagaimana sifat yang kita tahu. Nah, ini yang penting. Dan namanya banyak, ya. Istarta ala nafsik, ada nama yang disimpan oleh Allah dalam dirinya, ada yang Allah alam tahu ahada min khalqik, ada yang Allah ajarkan ke seseorang, ada yang ke satu bangsa, ada suatu agama dan lain sebagainya. Namun bukan berarti kita membenarkan ajaran mereka, tidak, ya. Kita punya prinsip sendiri, punya konsep sendiri tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata huwa. Apa makna lain daripada huwa? Nah, ini cara untuk mengenal Allah dalam mengenal diri, mengenal Allah. Ya. Huwa, saya tulis lagi, ibu coba mohon diperhatikan, ya. Huwa Allah ahad. Nah, huwa dalam bahasa Arab ini sering saya bahas sebenarnya di luar sana. Huwa berarti dia. Dia itu tidak terbayangkan oleh pikiran. Jadi pikiran gak bisa bayangin. Tidak tampak oleh pandangan. Jadi kita nggak bisa dilihat, ya. Penglihatan.
ataupun oleh pendengaran. Maksudnya secara fisik. Tidak bisa digambarkan fisiknya, tidak bisa dilihat fisiknya, tidak bisa didengar suara sebagai fisik. Kenapa? Karena huwa itu bermakna Allah bukanlah benda. Ya, Allah bukanlah benda. Yang dapat dibayangkan itu cuma benda. Yang dapat dilihat cuma benda. Yang dapat didengar cuma gerakan atau bunyi yang muncul dari benda. Allah bukanlah benda. Ya. Maka jangan bayangkan Allah itu bertempat, berarah. Ini banyak hari ini orang-orang diajarkan oleh dai-dai tertentu bahwa Tuhan itu berada di suatu tempat. Karena mengikuti satu riwayat hadis yang riwayat ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain dan ayat Al-Quran. Ya. Jadi Allah bukanlah benda. Jadi saya mengajak nih ibu-ibu semua untuk tidak membayangkan tentang Tuhan. Tuhan itu cahaya luas, jangan begitu. Atau ada yang mengatakan Allah itu gelap gitu. Jangan, selama masih terbayang berarti dia masih benda. Kalau benda bisa dibayangkan, bisa dilihat, bisa didengar. Nah, inilah makna huwa. Nah, coba dibuka. Jadi makna huwa itu surat Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura surat musyawarah ayat 11. Nanti kelihatan di situ bagaimana cara kita pelan-pelan memahami tentang Allah. Laisa kamitsli syai', itu di tengahnya ya. Surat Asy-Syura ayat 11. Dimulai dengan lafaz Fatirus samawati wal ardh. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Menjadikan bagi kamu pasangan ya, dari dirimu, dari bangsamu. Ya, wa minal an'ami azwaja, begitu juga dari binatang. Yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'a. Yang tengah-tengahnya yang kita ambil laisa kamitsli syai'. Nah, inilah makna Allah tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Ya. Ini maknanya. Allah bukanlah benda. Kita ini benda. Benda hidupkan namanya, benda matikan namanya ya. Laisa kamitslihi syai'. Jadi ketika disebut lafaz huwa, dia, maka kita harus memahamkan bahwa Allah tidak dapat dicapai oleh pikiran. So, jangan memikirkan Allah. Allah tidak boleh dipikirkan. Ya. Bolehkah dibahas tentang namanya? Nama dan sifatnya boleh dibahas, tapi zatnya tidak boleh dibahas. Ya. Tidak boleh membahas tentang zatnya, memikirkan tentang zatnya, tidak boleh. Allah hanya boleh dirasakan. Nah, rasa ini tergantung kesiapan rohani kita. Nah, itu makna huwa. Ya. Cara menjelaskannya lebih kurang seperti itu. Lalu, bolehkah seseorang manggil Allah Yahu Allah? Boleh. Ya. Atau Hu saja. Jadi jangan heran nanti jika ada beberapa guru-guru rohani, guru-guru ahli zikir, berzikir Hu Allah ya. Saya baru saja dari negeri Banjar ya. Orang-orang Banjar itu biasa kalau mau ada acara kajian itu nasyid zikir dulu. Salah satu zikir yang dibaca Hu Allah atau Allahu ya. Itu biasa. Dan itu bukan tradisi lokal tapi sudah dibawa juga dari sana sebenarnya, dari Timur Tengah juga. Ini lafaz Hu Allah ya. Jadi mohon setelah ini ibu-ibu tidak membayangkan lagi tentang Allah. Cukup rasakan bahwa Allah itu dekat, Allah itu baik, itu sudah cukup ya. Nah, baik. Lalu kita pindah ke nama, ke lafaz Allah. Lafaz Allah ini unik sekali karena Allah itu
diperdebatkan itu dari asal kata apa ya. Ini semua walaupun tidak pakar bahasa Arab nih, atau tidak belajar bahasa Arab nih, ibu-ibu nggak apa-apa, tapi saya sharing aja. Ada ulama yang mengartikannya dari kata walah, ya. Ada yang dari kata ilah. Kalau walah bisa berarti yang kecenderungan hati atau cinta. Kalau ilah bisa berarti yang dipuja, pujaan atau sembahan, sesembahan. Nah, jadi walah ada ilah. Nah, lalu ditambahkan alif lam. Nah, menjadilah Allah dalam bahasa Arab begini. Jadi alif lam plus salah satu dari dua kata ini menjadilah lafaznya Allah. Ya. Lalu apa makna alif lam? Nah, alif lam ini secara bahasa berarti sesuatu yang meliputi. Bisa juga berarti sesuatu yang sempurna. Bisa juga sesuatu yang maha hebat. Ya. Ihatoh, kamalah, jalalah. Ya, dalam bahasa Arab. Meliputi, sempurna, dan hebat. Nah, itulah alif lam. Ya. Maka, yang jika kita kembalikan ke lafaz walah, ya, lafaz ini, apa makna ilah? Yang maha memiliki cinta, atau yang paling sempurna memiliki cinta, yang meliputi semua cinta. Nah, cinta ini kan isinya kasih sayang, ya. Isinya ada rahmah, ada kasih sayang di dalamnya, kasih sayang. Kalau ilah bermakna sesembahan, nah inilah semua nama-nama yang ada di dalam Al-Quran, nama-nama yang kita artikan, nama-nama yang tegas, nama-nama yang betul-betul mungkin menakutkan, kesempurnaan, itu masuk ke lafaz ilah, ya. Bisa dikategorikan ke sana. Ya. Jadi mengenal Allah bisa melalui namanya. Ya. Ini kita mau mengenal Allah, dapat melalui namanya. Kita sebagai hamba, tapi sebagaimana kita mau kenal seseorang, maka yang kita pelajari dulu pertama apa? Namanya, nama Allah. Nah, ini cara mengenal Allah, ibu-ibu. Ya. Terus sifatnya atau karakternya. Karakternya apa saja? Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Sifat, karakter. Nah, lalu apa perilakunya? Nah, perilaku ini kita sebut af'al dalam bahasa Arab. Nah, ini cukup, ya. Jadi sebagai hamba Allah, kita mengenalnya dengan namanya, sifatnya, perilakunya. Nah, maka muncullah di sini belajar 99 nama. Kalau sifat nggak terbatas, tapi kemudian ulama kita memberikan cara yang mudah, muncullah kemudian 20 sifat, 20. Kita belajar namanya sifat 20. Sifat Allah ini kan nggak terbatas, banyak sekali. Af'al Allah nanti bisa include di dalam ini, ya, bisa include dalam sifat 20 itu. Jadi saya menyarankan nanti ibu-ibu mencari guru yang bisa mengajarkan Asmaul Husna atau sifat 20, ya. Ini Asmaul Husna, yang kedua sifat 20. Ini menurut saya sudah wajib, ya, belajar untuk zaman sekarang, untuk memenuhi nutrisi rohani kita, ya. Kita perlu belajar hal-hal yang seperti ini. Ini kita sebagai hamba. Lalu apa manfaatnya belajar seperti ini? Nah, nanti bisa prakteknya. Bagaimana prakteknya? Kita ambil misalnya
satu sifat Allah, ya, diambil dari sifat 20 ya. Sifat Allah tadi ada 20 yang mesti kita pelajari. Yang lain-lainnya bisa mengikutinya. Yang paling utama adalah sifat wujud. Allah itu ada. Kita kemudian bawakan ke diri kita. Saya ada. Allah ada. Apa bedanya? Saya ada karena diadakan, sedangkan Allah ada dengan sendirinya. Nah, ini caranya. Ini memahami sifat wujud yang paling gampang. Ya. Ada sifat keduanya. Kan 20 tuh ya. Wujud kidam. Kidam itu Allah tidak berawal. Ya, tidak berawal. Disebut kidam. Sedangkan kita ada awalnya, kita bermula. Bermula dari apa? Dari tanah dan lain sebagainya. Ini cara kita untuk menurunkan atau mempraktikkan kajian-kajian tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari Allahnya. Nah, ada juga yang dari diri kita. Nah, caranya ini kita sebagai hamba, kita punya ilmu. Ilmu kita kan dari Allah. Ilmu kita tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Sedangkan Allah ilmunya sempurna. Ini untuk teori, Bu. Ya, semoga nggak pusing ya. Ini pelan-pelannya kira-kira seperti itu. Ini cara kalau dibuat teorinya. Tapi ada cara yang lebih mudahnya. Oke, saya kembali ke video kita. Jadi kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, banyak jalannya, karena untuk mengenal Allah itu tidaklah sulit. Yang lebih sulit itu justru mengenal wali-wali Allah. Yang lebih sulit adalah mengenal wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali-wali Allah itu kan dia makan kayak kita makan. Dia minum, kita juga minum. Kita menikah, mereka juga menikah. Kita berdosa, mereka juga punya dosa. Kita punya maksiat, mereka juga punya maksiat. Kita punya kekurangan, mereka juga punya kekurangan. Sehingga sangat sulit seseorang mengenal wali-wali Allah. Malah orang baru percaya kalau dia sudah meninggal. Kebanyakan begitu. Tapi kalau Allah cukup katakan, saya makan. Allah sang pemberi makan. Al-Muqit. Saya lemah, Allah maha kuat. Saya pelupa, Allah tidak pernah lupa. Saya gampang lelah, Allah la sinah. Ya. Tidak ada kelelahan, ngantuk. Wala naum, Allah juga tidak perlu tidur. Nah, itu gampangnya kalau kita mau memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, coba kembali ke surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Surat Syura ayat 11. Nah, bagian tengahnya. Syura ayat 11. Anggap aja lagi kuliah, Bu ya. Pengajiannya pengajian kuliah kayak semi kampus lah. Surat Syura ayat 11. Disebutkan di situ laisa kamislihi syai'. Ini Arabnya, saya tulis Arabnya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Ya. Laisa kamislihi syai'un. Nah, di dalam bahasa Arab ini coba lihat. Ka berarti, laisa berarti tidak. Tidak ada. Tidak ada. Ini laisa. Ka berarti seperti. Misli, semisal.
Hi, dia, Allah. Syai'un, sesuatu pun. Ini cara menerjemahkan secara harfiah, ya. Kalian hitung-hitung belajar menerjemah. Laisa, tidak ada, seperti, semisal dia. Itu maksudnya gimana, Bu? Saya kalau bilang ibu fulana seperti fulana. Saya misalnya mengatakan A seperti B. Nah, sekarang lafaznya lain. Jangankan mirip dengan A, mirip dengan B aja enggak. Maka kita sebut C tidak sama dengan B, apalagi dengan A. Nah, jika ada yang mirip dengan Allah, tapi kan nggak ada. Jika ada yang mirip dengan Allah sifatnya, itu nggak ada yang mirip dengannya sesuatu pun. Apalagi dengan yang mirip. Nah, sifat yang kalau di dalam ilmu kerohanian, kas itu adalah Rasulullah SAW. Ya, tidak ada yang Allah itu memanifestasikan, menganugerahkan, memantulkan sifat-sifatnya dalam diri Nabi. Mirip sama Nabi aja nggak ada, apalagi mirip dengan Allah. Itu bukan berarti Allah mirip dengan Nabi, jangan salah paham. Bukan berarti Allah pindah ke Nabi, jangan salah paham. Ya, sifat-sifat Allah itu Allah pantulkan lewat Nabi. Makanya Nabi itu paling penyayang, Nabi itu paling pemurah. Jika ada yang mengadu, jangankan manusia, hewan pun mengadu, onta pun mengadu, himar pun mengadu. Itu Nabi ladeni. Beda dengan kita, beda dengan saya. Ya. Kesempurnaan Nabi ini adalah pantulan daripada kesempurnaan Allah SWT. Orang, benda apapun tidak ada yang serupa dengan Nabi, apalagi dengan yang memancarkan sifat kebaikan itu daripada Nabi SAW. Nah, itu cara memahaminya, Bapak Ibu ya. Nah, itu versi indahnya. Nah, kalau versi beratnya, syai'un, ya, tiada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Sesuatu kita turunkan di sini, ya. Apa aja sesuatu itu? Sesuatu dalam bahasa Arab yang dimaksud dalam ayat itu adalah jisim, ya. Jisim kita sering menyebut jisim, tapi artinya badan. Jisim. Tapi jisim dalam bahasa Arab berarti tadi benda. Ibu-ibu ini badannya semua itu namanya benda. Kita pakai namanya benda yang kasar. Pohon, batu, ya, apalagi bumi, langit itu benda kasar. Bahasa Arabnya kasif. Ya. Lalu ada benda yang halus seperti udara, bau, ya, aroma. Itu disebut benda halus. Kita ambil tadi misalnya badan, batu. Nah, kalau yang halus seperti apa? Ya, udara, wewangian, bau ya, aroma harum ya. Aromanya itu kan ada di udara. Sebenarnya aroma itu sendiri sudah jadi sifatnya ya, udaranya. Allah itu bukanlah seperti itu ya. Masuk cahaya
Cahaya itu benda halus. Makanya malaikat tercipta dari cahaya. Malaikat ini masih disebut jisim. Tapi jisim nurani, benda yang bersifat cahaya. Jadi di malaikat itu ada tubuhnya. Dia ada tubuhnya tubuh cahaya. Api itu barangkali bisa dimasukkan ke sini juga ya, api. Nah, ada sebagian ulama yang masukkan ke api itu masuk ke benda kasar. Nah, setan jin, kenapa kita nggak lihat? Karena dia tubuhnya itu tubuh api. Disebut dengan jisim nariyah. Jisim nariyah. Ya. Kan kita nggak bisa lihat. Sedangkan tubuh kita tercipta dari empat unsur alam. Jadi lengkap semua. Sedangkan mereka nggak lengkap. Yang paling lengkap kita. Ya, tanah. Ya, ini yang paling gampang nih. Tanah, air, nah, ini jelas bentuknya. Ya. Sedangkan yang halus, seperti cahaya dan api, nah, masuk ke yang halus. Saya tulisnya di sini ya. Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sesuatu yang bentuknya dari tanah dan air, juga bukan dari udara, bukan dari cahaya, bukan juga dari api. Jadi jangan membayangkan Allah itu cahaya. Cahaya. Nah, nanti sebelum meninggal bisa dijebak oleh iblis lewat cahaya yang sangat terang sekali. Nah, Allah ini bukan ini. Jadi ketika disebutkan ayat tadi, ayat yang barusan kita turunkan, laisa kamitsli syai', Allah bukan sesuatu. Berarti Allah bukan tadi benda, baik namanya halus ataupun kasar. Nah, kita kembali yang tadi. Apa karakter daripada benda, Bapak Ibu? Apa karakternya? Allah itu bukanlah benda. Sedangkan benda butuh ruang. Butuh waktu, ukuran. Allah bukanlah sebuah ukuran, bukanlah sebuah ruangan atau membutuhkan ruang atau membutuhkan waktu, tidak. Ya. Makanya tidak ada namanya Allah menitis kepada suatu benda, Allah menitis ke sosok orang, itu nggak ada ya. Itu ajaran menyimpang. Karena Allah Maha Suci. Karena Allah bukanlah benda, jadi Allah tidak butuh ukuran, tidak butuh ruang dan waktu. Ini kalau kita tulis lebih sederhana, ini Allah ya, kita buat misalnya Allah. Allah bukan benda. Nah, benda ada karakternya. Satu, kasar, halus, tempat, ruang, sama ya. Benda itu berpindah-pindah ya. Pindah-pindah, lawannya apa? Diam atau gerak gitu ya. Cahaya itu bergerak. Cahaya juga butuh ruang. Udara butuh ruang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah benda kasar, bukanlah benda halus, bukanlah bertempat, tidaklah bergerak, berpindah-pindah, tidaklah diam, karena dia telah sempurna. Allah sempurna. Nah, jadi kalau yang ada masih membayangkan Allah tempat tinggi, ini sudah menyimpang. Membayangkan Allah kemudian tidak hanya bertempat tinggi, tapi juga menitis kepada makhluk, ya, masuk kepada makhluk, ini juga tidak benar. Ya. Nah, karena dia sempurna, semua benda ini, semua
yang kasar, yang halus, yang tempat. Nah, ini kan kita semua memerlukan kesempurnaan Allah. Nah, kita kembali kepada Qul huwallahu ahad. Allahu ahad, ya. Huwallahu ahad. Nah, maka Allah itu Maha Esa sendiri. Nggak ada saingannya. Ya, ahad. Lalu ayat keduanya, Allahus Somad. Allahus Somad. Nah, apa arti Somad? Itulah yang tadi, Allah Maha Sempurna, lalu semua makhluk memerlukan Allah. Itu tadi maknanya. Tempat, ruang, waktu, kita, binatang, langit, bumi memerlukan kesempurnaannya Allah. Ini makna Allahus Somad. Semuanya mengadu kepada Allah. Jadi kalau terjemahan lama itu kurang tepat, walaupun artinya bisa dipakai. Dulu itu hanya diartikan Allah tempat meminta. Ibu coba lihat terjemahan di ininya. Tempat meminta atau memohon pertolongan. Ini kurang sempurna, walaupun secara harfiah sudah boleh. Yang lebih tepat adalah Allah Maha Sempurna, atau semua makhluk memerlukan, membutuhkan Allah SWT. Jadi lafaz yang pas adalah Allah adalah zat yang dibutuhkan, diperlukan oleh semua makhluk. Ya. Jadi kalau ini terlalu kecil ini. Dan kata tempat menjadi agak kurang pas, walaupun maknanya kita tahu, sebaiknya kita tidak menerjemahkan Allah dengan kata-kata tempat. Ya. Jadi apa arti as-samad? Allah zat yang mana kita memohon, memerlukan kasih sayangnya, kesempurnaannya. Itu makna Allahu as-samad. Ya. Nah, kembali ke ahad tadi, bahwa Allah SWT bukanlah benda. Ya. Ahad itu kan artinya satu. Tapi lebih tepat ahad itu artinya tunggal. Tunggal ini nggak ada satu, nggak ada duanya. Kalau satu masih ada duanya. Nah, tunggal pada zatnya. Tubuh saya bisa dibagi-bagi, bisa diurai. Molekul-molekul di tubuh saya masih bisa diurai. Allah ahad maknanya Allah tidak dapat diurai. Ya. Sifat Allah ahad artinya Allah tidaklah berbilang. Nah, ini penting sekali. Di agama lain, mungkin ada yang membayangkan Tuhan itu bisa mengejawantah menjadi banyak. Menjadi bentuk dewa-dewa misalnya. Itu urusan mereka. Bagi kita tidak. Sifat Allah itu tidak ada tanpa zatnya. Nah, sifat itu gini, Bu. Ibu sedang memandang whiteboard yang warnanya putih. Board atau papan tulis ya, papan tulis. Apa warna papan tulisnya? Putih. Putih ini disebut sifat. Papan tulis itu adalah zat. Nah, mungkinkah putih ada tanpa papan tulisnya? Tidak ada. Maka mungkinkah sifat ada tanpa ada zat? Nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Maka kita tidak memisahkan sifat kebaikan Allah dengan sifat ketegasan Allah. Kalau di agama lain mungkin ada yang memisahkan ada Tuhan, dewa kebaikan, dewa kemurkaan misalnya. Bagi kita itu dia juga. Mungkin itu visualisasi bagi mereka untuk kalangan awamnya. Sedangkan kita tidak melakukan itu ya. Dan kita juga nggak akan protes ke mereka. Kita hanya ingin meluruskan persepsi kita aja. Baik, barangkali itu ya. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Saya khawatir Ibu udah mulai pusing ini ya. Gimana Ibu? Bu Rosana dan Ibu yang lain. Serius banget nih ya. Baik, iya Pak. Baik Pak Ustadz, serius nih.
Jadi pembahasan dari mengenal Allah itu apakah ini ya Pak Ustadz, kita memahami betul surat Al-Ikhlas itu yang pertama ya Pak Ustadz ya. Iya, wajib. Sehingga ya dari situ kita paham betul mengenai masing-masing ayatnya. Sehingga dengan demikian ini kalau saya ya, karena saya juga harus belajar dan perlu terus belajar berkaitan dengan mengenal Allah ini Pak Ustadz. Jadi karena manusia harus mempunyai sifat seperti nama 99 nama Allah. Begitukah Pak Ustadz? Sehingga kita kalau mengenal nama Allah itu sama dengan kita melakukan hal-hal yang terbaik menurut Allah. Mungkin itu kali Pak Ustadz ya, kalau saya tadi nyatet gitu ya. Boleh. Jadi artinya kita tidak boleh membahas tadi itu dengan disamakan. Jadi Allah itu tidak boleh dibahas disamakan dengan benda dan sebagainya. Tapi kalau saya merasa lebih pas kalau mau mengenal Allah tuh kenal dulu, pelajari dulu surat Al-Ikhlas barangkali itu Pak Ustadz sementara. Yeah. Baik Bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang ingin mengenal Allah dengan pemahaman yang tadi disampaikan Pak Ustadz Buya Arasi, kami persilahkan. Mohon nanti dilengkapi Pak Ustadz ya, barangkali apa yang harus kita pelajari untuk bisa kita mengenal Allah dan mengenal diri sendiri tadi Pak Ustadz, dengan pemahaman yang surat Al-Ikhlas dan mungkin hadis yang lain gitu. Ya, makanya tadi saya menyarankan semoga nanti ibu ketemu guru yang mengajarkan tentang Asmaul Husna dan sifat 20. Lalu mengenal dirinya lewat ajaran kerohanian yang kita sebut tasawuf. Itu cuma itu caranya, nggak ada lagi. Karena itu cara mengenal Allah, ya setan tidak akan diam. Setan akan membid'ahkan ilmu-ilmu ini. Iya. Akan mengatakan, oh itu nggak benar, belajar tasawuf itu sesat. Belajar sifat dulu itu bid'ah. Setan nanti akan ngomong begitu, Bu. Tapi bukan bentuk manusia. Iya. Ya. Jadi tahapannya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi mengenal nama Allah yang 99, sifat yang 20, terus af'al yang 20, lanjutannya adalah tasawuf. Belajar tasawuf, prakteknya tasawuf. Ya. Baik ibu-ibu, barangkali serius banget, betul kata Pak Ustadz ini. Ayo ibu yang masih penasaran, masih ragu, ini mumpung ada Buya Arasi nih, yang guru kita yang harus digali nih, jangan. Baik Ustadz. Oh baik Ustadz. Ini silakan. Iya, terima kasih Bu Rosana. Ustadz tadi mohon diulang yang terakhir tadi Ustadz, yang tunggal tadi, saya terlalu serius kayaknya ketinggalan itu. Ustadz dengan apa zatnya, dengan apa Ustadz? Allah itu tunggal, itu baik zatnya, sifatnya, ataupun perbuatannya, ataupun namanya, semuanya. Ya. Jadi kalau kita tulis ulang deh ya, mungkin kita tambahin malah. Jadi tunggal, ahad, kan artinya tunggal. Nah ini dapat diartikan zatnya, sifatnya, perbuatannya, nama. Kalau dibuat lengkap ya. Apa maknanya? Maknanya ini zat Allah. Anggap saja ini zat. Ya. Zat ini punya sifat. Punya af'al. Punya nama. Nah,
untuk mengenal Allah, maka belajar lewat nama. Ada 99 nama yang perlu dikenal. Sifat, banyak sekali sifat Allah, tapi minimal belajar yang 20. Af'al nanti akan masuk kepada wilayah ini. Ya, nanti af'al ngikutin ini. Gitu. Nah, zat Allah itu... Saya boleh bertanya? Ya, sebentar. Jadi zat Allah ini nggak boleh dibahas, Bu. Kecuali bagi orang yang sudah sampai pada tahapan rohani. Oh, itu dia bisa berbicara tentang zat, tapi itu pun rumit sekali. Nabi menghindarinya. Ya, kalaupun ada, paling Nabi sirkan lewat sahabat-sahabatnya, ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa dialog-dialog sahabat tentang asal muasal alam semesta. Nanti mentoknya pada zat Allah itu, dialog-dialog itu. Barangkali itu, ya Ibu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sebelum Ustadz, saya boleh bertanya? Sebelum Bu Lis, maaf ya. Perilaku Sebelum Bu Lis, ini ada pertanyaan di chat ini. Mohon pencerahan atas Quran surat 20 ayat 10. Pak Ustadz, ini dari Bu Ewi. Setelah itu Bu Lis ya. Berarti ya. Quran surat 20 ayat 10 Pak Ustaz. Aku ini adalah Allah. Ya. Itu dialog Allah dengan Sayyidina Musa, ya. Jadi ketika Nabi SAW, Nabi apa? Itu bukan surat 20 ayat 14 barangkali. Oh. Mulai dari 13 lah ya, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ya. Ya. Kalau dari 12-nya itu jadi ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk datang ke Tur Sina dan terjadi dialog antara mereka, ya. Dialognya bukan mereka, antara Allah berdialog dengan Nabi Musa. Ya. Dan ada kalimat yang penting di bagian awalnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Itu ayat 12. Fakhla'na 'alaik. Lepaskanlah sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu sedang berada di tempat di lembah yang muqaddas, ya, muqaddas tuwa. Nah, disebut namanya tuwa. Berdasarkan ayat ini secara fikih kita dilarang bawa sendal ke dalam masjid. Gitu. Itu secara fikih. Secara rohani lain lagi, Bu. Secara rohani, jangankan logika-logikamu, sendalmu pun harus kamu taruh gitu. Maksudnya begitu. Jadi kita jangan bawa logika-logika kita yang pendek ini mau berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan egomu, sendalmu yang kamu injak sehari-hari harus kamu taruh dulu. Gitu, supaya aktif rohaninya. Kita tidak menanggalkan akal, kita hanya menanggalkan logika-logika yang pendek. Akal tidak boleh ditanggalkan. Justru akal itu jika dia diaktifkan, dia akan mengikuti pola-pola rohani. Ya. Lalu Allah berfirman, wa ana ikhtartuka. Aku memilihmu, aku telah memilihmu wahai Musa, fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Baru ada lafaz ayat 14 ini yang nanya, terima kasih kan ini surat favorit saya, ya. Surat Toha itu surat favorit saya karena dimulai tentang Quran yang tidak menyusahkan, kemudian berbicara tentang sifat Allah, tentang Asmaul Husna, tentang istawa, lalu berbicara tentang dialog indah antara Sayyidina Musa yang dipanggil oleh Allah dan Allah kemudian berkalam-kalam. Ini indah sekali, Bu. Ya, kalau orang mengalami kejadian ini, itu dia wali Allah. Zaman ini, kan Nabi udah nggak ada lagi. Di antara ulama yang mengalami dialog ini, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam kitab Fathur Rabbani, beliau menceritakan pengalamannya, ruhnya dipanggil oleh Allah,
dan dia menjawab, ya. Allah mengatakan ana rabbuka, dia mengatakan ana abduka, lebih kurang begitu. Jadi ada ulama yang mengalami hal ini. Kenapa? Karena setiap wali adalah pewaris para nabi. Maka pengalamannya juga diwariskan, tapi derajat kenabiannya tidak diwariskan karena nabi sudah ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi hari ini, pastikan dia telah menyimpang dari ajaran yang sahih, yang benar. Lalu Allah berkalam. Nah, ini puncaknya. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Jadi Allah berkalam dulu, ana dulu, baru Allah. Ana, baru Allah. Kalau tadi kan huwa. Ini saya tulis biar nyambung. Apa kata Allah? Innani. Ini bahasa Arabnya. Maaf, masih kuning. Innani. Sesungguhnya aku. Anallah. La ilaha illa ana. Ya. Sesungguhnya aku. Akulah Allah. Ya, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana. Coba perhatikan, innan ini penegasan. Sungguh aku. Ana ini aku. Akulah Allah. Ya Allah, ya. Berarti lebih dahulu nama Allah atau nama ana? Lebih dahulu nama ana. Nah, la ilaha, tiada ilah dari yang disembah kecuali ana. Biasanya kita kan baca Allah. Tiada Tuhan. Inilah kalam Allah ke dalam ruh Nabi Musa. Kalau kita, karena kita bukan Allah, kita berbicara, kita mengatakan la ilaha illallah. Kita bilangnya la ilaha illallah. Kita nyebutnya Allah. Tapi kalau Allah berbicara di dalam diri manusia, ya, la ilaha illa ana. Nah ini. Kalau kita, karena kita hambanya, kita mengatakan Allah. Jadi ana itu Allah berbicara tentang dirinya, Allah itu panggilan kita terhadapnya. Gitu, Bu. Itu jawaban pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Baru sebagian. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan Bu Evi sudah puas. Iya. Silakan Bu Lis. Pak Ustadz, tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus mempelajari 99 nama Allah dan 20 sifat Allah. Di 99 nama Allah itu sudah sering sekali kita baca dan kita berusaha untuk mempelajarinya dan menghafalnya. Tetapi yang 20 sifat tadi kan baru Pak Ustadz sebutkan wujud dan qidam. Apakah yang lainnya bisa kita cari di dalam Al-Quran, Pak Ustadz? Si ayat-ayat mana kira-kira? Bisa, cuma lafaz 20 kan setelah dikumpulkan oleh para ulama. Kalau itu cari sendiri, takutnya nggak bisa menangkapnya. Oh, jadi harus dipelajari baiknya begitu dipelajari. Minta tolong Ustadz untuk menerangkan. Bisa Ibu baca misalnya surah Al-Hadid. Ayat 1, 2, 3, nah di situ disebutkan ada nanti di ayat 3-nya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, ya. Ada lafaz begitu. Apa? Surat Al-Hadid ya Pak Ustaz? Al-Hadid. Al-Had ayat 1 sampai 3. Sampai dengan 3. Oke. Ya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya, ingin bertanya langsung Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya sehat selalu dan keluarganya. Amin. Saya sudah rindu sekali dengan Buya. Alhamdulillah. Ingin bertanya, ingin pengajian langsung lagi. Tapi akhirnya saya cari, saya usahakan untuk bisa ikut kajian Buya selalu, baik di YouTube ataupun di mana-mana. Yang ingin saya tanyakan mungkin di luar tema Buya. Dan mohon maaf sebelumnya kalau seandainya saya kurang adab ya. Dulu beberapa hari yang lalu istri saya kan melahirkan Buya. Kemudian setelah lahir itu anaknya perempuan. Setelah lahiran istri saya ini bermimpi ya, bertemu dengan Buya. Kemudian Buya memberikan anak perempuan saya itu berupa uang 20.000 ya. Kemudian istri ini bertanya kepada saya, terus saya tahan dulu. Nanti suatu saat ketika kajian dengan Buya baru ditanyakan ke Buya. Karena juga pernah dengar kalau kita mimpi, jangan pernah tanyakan kepada orang yang tidak berilmu atau tidak kepada orang yang alim. Maka tanyakan mimpi kita tuh kepada alim ulama atau orang yang paham dengan mimpi. Seperti itu Buya. Demikian Buya, terima kasih. Mohon jawabannya Buya. Ya, mimpi ketemu guru, tanda kita mahabbah, cinta kepada guru ya. Mengenai tadi apa yang diberikan itu simbolik aja. Bisa jadi ilmu, bisa jadi doa, barangkali seperti itu. Bang Ahmad ya. Ya selalu doakanlah kami, semoga tetap istiqomah juga ngajar, berdakwah ya. Semoga baik-baik selamat atas lahir anaknya. Amin. Oke. Terima kasih Ibu ya. Lanjut ibu-ibu yang akan bertanya atau memperdalam kajian mengenai mengenal Allah dengan mengenal diri sendiri. Silakan. Boleh di-chat, boleh. Nanti saya bacakan. Ibu buka aja itu Bu, surat Al-Hadid ya. Al-Hadid ya. Al-Hadid. Al-Hadid ya. Al-Hadid. Ketemu? Surat berapa ya Pak Ustadz ya? Sudah ketemu Al-Hadid? Belum Pak. Surat Al-Hadid ayat 3. Nomornya nomor 57 ya. Oh, 57. Surat nomor 57. Oh, Al-Hadid ya. Surat 57 ya. Ayat 3. Ayat 3. Ya. Saya bacakan ya Pak Ustadz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi surah Al-Hadid dari ayat pertama sampai ketiga, khususnya ketiga tentang 4 bahkan 5 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dibuka huwal awwalu, dialah yang maha awal. Awal di situ bukan berarti Allah punya permulaan. Tapi Allah lah permulaan segala sesuatu. Itu maksudnya. Allah lah yang memulai semua segala sesuatu. Itu makna huwal awwal. Huwal awal. Kalau kita kan berawal dari tanah, dari api, dari udara, dari air. Nah, ini gabungan ini menjadi diri kita. Tapi diri ini tidak akan menjadi siapa-siapa jika tidak dihembuskan dari nafasnya Allah SWT. Nah, inilah yang disebut ruh. Ya. Nah, hembusannya itulah
lebih awal hembusan itulah yang kemudian kita sebut nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dihembuskan Allah kepada Nabi Adam itu juga pancaran dari nur itu, ya. Ini penjelasannya biar gampang dijelaskan sebenarnya. Huwal awalu, maka dialah permulaan segala sesuatu. Wal akhir itu bukan berarti ada akhirnya. Maksudnya Allah maha tiada akhirnya. Tuh, ya. Allah maha tiada akhirnya. Pak Ustadz, kalau kaitannya dengan roh tadi itu Pak Ustadz, bagaimana menjelaskan bahwa roh itu ditiupkan pada saat kehamilan 4 bulan, berarti saat kehamilan 4 bulan itu tadi yang Allah ingin berikan kepada calon manusia. Nabi itu ada 2 versi, Bu, ya. Satu versi yang menyebutkan itu kalian ulama sebenarnya. Ulama mengalihkan jadi 120 hari. Tapi dalam hadis yang di bab yang sama disebutkan 40-an. Hari ke-40-an. 40 itu sudah ditiupkan. Itu. Berarti 1 bulan. 40 hari ya, Pak Ustaz? 42 sampai 45 itu sudah ditiup. Setelah pembuahan ya. Iya. Itu sudah ditiup. Jadi ulama kita beda pendapat. Kalau Imam Ibnu Hazm mengatakan dari awal pembuahan itu sudah ditiup. Nah, cuma itu pendapat tidak diterima. Yang diterima itu yang 2 tadi, 42 atau 45 atau 40 kali 120 hari. Ya, ya. Nah, wallahu alam kita kan nggak mesti tahu, cuma karena riwayatnya menyebutkan begitu, kita serahkan hakikatnya kepada Allah SWT. Kapan ditiupkan itu? Itu di saat tubuh telah siap untuk menerima energi hembusan Allah SWT. Jadi roh itu boleh artikan sang energi yang ada dalam diri kita yang dia berasal dari hembusannya. Ya, berasal, bermula, berawal dari hembusan. Tapi ingat, hembusan Allah itu bukanlah Allah. Jadi kita jangan merasa diri kita itu Allah. Di dalam diriku ada Allah, itu nggak benar juga, ya. Nanti jadi ajaran kebatinan mulhid. Jadi kebatinannya ada 2, wujudiyah, batiniyah, muwahhid. Nah, ini boleh saya tulis ya. Ini disebutkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan gurunya Ibrahim Al-Qurani, dan juga diulang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Majari, Datuk Kelampayan dari Banjar, bahwa ajaran wujudiyah atau kita sebut batiniyah ini ada 2. Ada yang muwahhid, ahli tauhid, ada yang mulhid. Mulhid. Muwahhid ini adalah ahli sufi atau wali secara umum yang berakidah benar. Akidahnya benar. Ya. Sedangkan mulhid itu orang-orang zindik yang berpakaian wali. Ya, orang-orang zindik yang akidahnya menyimpang. Nanti mereka mengatakan akulah Allah. Ya. Di negeri kita orang yang muwahhid ini diperdebatkan karena orangnya udah meninggal ya. Dulu di Aceh ada namanya Hamzah Fansuri. Ibu-ibu mungkin dulu waktu sekolah dapat syair Hamzah Fansuri. Ya. Syair-syairnya bagus. Ada di mana? Di Jawa ada Syekh Siti Jenar. Di Banjar sana ada namanya Syekh Abdul Hamid. Datuk Ambulung kalau nggak salah namanya. Syekh
Abdul Hamid. Dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari ya. Nah, orang-orang ini sempat diperdebatkan dia masuk kemana ini. Ya, apakah dia akidahnya benar atau tidak ya. Cuma saya berkeyakinan setelah meneliti beberapa manuskrip tentang mereka ini ajarannya benar dan mereka muwahhid ini mereka betul-betul fana atau asik dalam memahami Allah. Mereka ahlul fana. Kalau ini cuma ngomong-ngomong doang ini orang zindik ini. Hanya di teori, tidak sampai merasakan. Kalau ini orang-orang yang akidahnya benar dan zauknya sampai. Ya. Nah, di lain waktu lah nanti saya cerita tentang mereka-mereka ini, apa yang mereka rasakan, sehingga kita tidak hanya menerka-nerka ya. Nah, sekarang kita cukup menjadi tauhid yang biasa aja dulu. Ini sekedar cakrawala aja. Ya Allah alam bisa. Iya, terima kasih Pak Ustadz Buya. Arasi, saya sekarang baru yakin bahwa Siti Jenar itu merupakan sufi ya, wali, soalnya banyak ini berseliweran tuh mengenai beliau. Ya sudah, terima kasih Pak Buya Arasi. Silakan Ibu, masih ada waktu ini. Buya sampai jam berapa ya kita? 11.30 kali Bu ya? 11.30, baik. Ya, saya biasanya setengah jam itu udah capek bicara Bu. Kalau lewat baik, ini ada 10 menit lagi. Okay. Ibu-ibu, Bapak Bu Rianti, monggo. Silakan Ibu. Ibu di jalan ya? Silakan Bu Yanti. Ditutup Bu. Udah bisa. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf saya nggak buka masker nih, lagi jalan. Pak Ustadz, mungkin yang saya tanyakan berkaitan dengan nama-nama Allah atau juga enggak, mohon maaf ya. Tapi saya pertanyaannya gini. Kesatu, saya mau bertanya mengenai tadi ada Bu Susana juga mengaitkan dengan ruh yang ditiupkan gitu ya. Kesatu bahwa Allah meniupkan, meniupkan atau memberi meniupkan atau bukan meniupkan, kata-kata lain saya belum ketemu, ruhnya kepada manusia, sehingga kita semua kan terdiri dari ruh-ruhnya Allah. Oh iya. Tapi tadi kan Ustadz mengatakan bahwa Allah itu maha satu, maha tunggal, yang tidak bisa ada unsurnya yang terbelah-belah gitu ya. Kayak kita itu ada sel yang bisa dibelah-belah. Tapi Allah itu tidak ada gitu. Nah, kaitannya dengan Allah memberikan ruhnya kepada kita itu apa, bagaimana gitu ya. Dan juga kaitannya bahwa nanti kita kalau meninggal, ruh kita tuh akan kembali kepada Allah. Dalam keadaan seperti ruh aslinya, ruh-ruhnya Allah itu gitu. Apa bagian daripada Allah, kita adalah bagian dari Allah. Yang menyatu lagi dengan Allah. Nah, itu juga saya mau bertanya yang kedua mengenai manusia dulu, itu dulu ya, itu harus diluruskan. Itu harus ya. diluruskan dulu ya. Oke. Terima kasih. Emang saya mau minta penjelasan karena nggak ngerti sama sekali. Iya. Terima kasih Ustadz. Yang kedua boleh sekalian atau nanti? Nanti aja ya. Oh ya, makasih. Ya, sebelumnya di kajian-kajian lain saya memberikan ada namanya Haikal Ma'arif. Ini basic ya, walaupun saya sudah tidak membahas ma'rifat asma'ruh ya, tapi ini boleh dibahas. Haikal Ma'arif, Al-Ma'arif. Ini jadi rumus Bu ya, supaya tidak terjebak dalam pikiran tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, pertama ahad. Ini masih boleh dijelaskan kalau yang ini. Ahad Zatullah. Ibu bisa baca semua kan yang Arabnya? Insya Allah. Zatullah. Ya. Ahmad itu disebut Ruhullah.
Ini dua ini aja ya. Jadi ahad itu, kul huwallahu ahad, itu zatnya Allah. Sedangkan Ahmad itu ruhullah. Yang disebut ruhullah itu bukan zatnya. Jadi tidak ada yang menyatu, itu nggak ada. Ya. Jadi kalau kita urai, ketika disebutkan aku hembuskan dari rohku, ya, surat Shad ayat 72 itu ya. 72-73, hembuskan dari rohku, gitu kan? Iya. Ku siapa? Ku Allah. Bukan dari sini, tapi dari ini salah. Ruhullah. Ya ini keliru ya. Iya. Ini keliru yang ini. Jadi emang ruhullah itu maksudnya Ahmad. Ya. Gitu Bu maksudnya ya. Ya. Maka ketika orang berpulang, bukan berpulang jadi Allah, tapi berpulang. Ahmad ini di dalam kitab Manaratus Sairin, cuma dia menyebut ruh itu makhluk. Saya kan tidak mengatakan ruh makhluk karena ayatnya tidak menyebutkan itu. Kita cukup tawakuf saja, serahkan kepada Allah. Bahwa Ahmad ruhullah ini disebut dengan induknya ruh. Bahasa Arabnya ummul arwah. Umminya arwah. Ya. Yeah. Dalam kitab Manaratus Sairin. Ya. Jadi ketika seseorang wafat, jika dia telah menemukan jalan mengenal dirinya, lalu dia mengenal Allah dan mengenal jalan pulang, dia akan kembali ke ibunya yang disebut Ahmad. Ahmad itulah rohku, bukan kembali jadi Allah, Bu. Ya, gitu ya. Baik. Paham ya? Baik. Ini kalau Ibu ada yang orang meninggal nih, ini manusia. Dia meninggal. Ya wafat. Yeah. Wafat kan tubuhnya kembali ke tanah. Ya, tanah. Ruhnya, jika dia menemukan jalan, maka ruhnya akan menemukan jalan menuju Ahmad. Gitu. Kira-kira begitu. Karena Allah tidak ada yang bercerai darinya, tidak ada yang bersatu dengannya. Allah Maha Suci, Allah Maha Sempurna dan tidak bisa dibayangkan. Barangkali itu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ustadz. Yanti. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Iya. Ini Pak Ustadz ada yang ingin bertanya. Ibu Umi Riris. Silakan Ibu Umi Riris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu ya, Ana punya anak 3, yang satu berkebutuhan khusus. Di luar tema Afan ya, Bu ya. Iya. Kemudian yang Ana lakukan adalah terapi mencari sekolah-sekolah inklusi. Tapi kemudian setelah beberapa silaturahim, ada sahabat yang menawarkan untuk dibawa anaknya ke rumah Pak Kiai untuk diberikan syariat gitu, Bu ya. Mungkin katanya ada barangkali dalam tubuh Ananda kemasukan jin atau apa gitu. Hanya Ana belum melakukan itu, Bu ya. Makanya mau tanya dulu di sini, apakah saran itu perlu dilakukan atau tidak? Mohon penjelasannya dan pencerahannya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak sepakat ya kalau berkebutuhan khusus itu diartikan diganggu jin atau apa, itu tidak tepat ya. Karena itu sangat medis sekali. Dan itu kelihatan, misalnya mungkin perkembangan mananya yang terhalang, itu udah ketahuan. Jadi sesuatu yang sudah terbukti secara medis, kita tidak usah kemudian mencari yang aneh-aneh. Kalau Ibu mau datang ke ulama, minta doa, silakan. Ya.
mungkin minta doa lalu kemudian berbagi dengan ulama itu silakan, tanpa harus ada harapan aneh-aneh. Nanti kecewa sama ulamanya nanti. Ya, ulama itu kan juga bukan makhluk sempurna. Nanti kita bilang, saya udah minta doa sama ulama itu, tapi kok nggak didengar? Loh, dia kan punya keterbatasan, dia bukan Allah. Saya nggak percaya deh sama ulama itu, saya nggak percaya, nanti lama-lama nggak percaya sama Allah, gawat. Ya, ulama itu sendiri, dia sedang punya masalah sama anak istrinya, sama masyarakatnya, sama dakwahnya. Lalu kita harus menyusahkan dia dalam pikiran itu tuh nggak baik. Jadi saran saya, lakukan saja treatment yang ilmiah, yang sudah teruji. Ya, syukur-syukur nanti ada doa ulama yang betul-betul mustajab, ya. Siapa tahu, ya. Takdirnya dua aja Bu kalau yang begitu tuh, lanjut hidup dengan sehat, atau Allah panggil, atau lanjut hidup dalam keadaan seperti itu. Ya, kita kemudian diuji dengan itu. Ya, saya berharap Ibu tidak terjebak kepada klinik-klinik, ya. Sekedar minta doa kepada kiai, mafi muskilah, nggak ada masalah, ya. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kiranya waktu sudah mendekati pukul 11.30. Barangkali izinkan kami mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, dan alhamdulillah kita semua, terutama saya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Buya Arasi ini juga memberikan manfaat bagi para jamaah yang hadir saat ini yang berjumlah 50 orang. Terima kasih sekali lagi. Untuk mengakhiri kajian kita, izinkan saya membacakan doa sesudah pengajian. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan, hiasi kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan ketakwaan, indahkan kami dengan kealafiatan, keselamatan lahir batin, keselamatan akidah, keselamatan dari segala bentuk bahaya, dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dari apa yang bermanfaat bagi kami, dan karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat. Segala puji bagi Allah atas kebaikan segala keadaan, dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya keadaan penghuni neraka. Maha suci Engkau ya Allah, dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat padamu. Mohon maaf lahir batin kepada Buya Arasi atas segala kekurangan yang saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini, dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin kepada para jamaah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.